Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Wini Aryuni sebagai pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya, Prambaista Ningrum dengan NIM 134244145 dari Teknik Industri untuk menyampaikan hasil dari laporan berupa analisis kepuasan mahasiswa ITB terhadap penggunaan EduNex menggunakan metode self-PA. Berangkat dari latar belakang masalah, yaitu adalah EduNex yang digunakan ITB sebagai LMS utama pembelajaran daring sering mengalami kendala teknis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kualitas layanan menggunakan metode Servwall untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Lalu, kami rumuskan tiga masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kualitas layanan EduNex berdasarkan 5 dimensi Servwall pada mahasiswa ITB, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa ITB terhadap penggunaan EduNex sebagai LMS yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan, serta apa saja masalah yang sering muncul berdasarkan pengalaman mahasiswa dalam penggunaan EduNex. Lalu, tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis tingkat kualitas layanan EduNex berdasarkan dimensi Servwall, mengukur tingkat kepuasan mahasiswa ITB terhadap penggunaan EduNex sebagai LMS yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan, serta mengetahui masalah yang sering muncul berdasarkan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan EduNex. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan EduNex, yaitu mendeskripsikan dari angka yang kami peroleh melalui Google Form yang sudah disebarkan. Lalu untuk respondennya adalah mahasiswa ITB yang pernah menggunakan EduNex. Pada data ini diperoleh 56 mahasiswa dan untuk objeknya adalah Learning Management System atau LMS EduNex ITB. Lalu untuk metode Servqual kami pilih karena kami rasa dapat mengukur 5 dimensi sekaligus, yaitu dimensi tangibles atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, asuransi, dan juga empati. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan Google Form, yaitu kuesioner yang menggunakan skala 1-5 untuk mengukur harapan dan juga persepsi mahasiswa terhadap layanan EduNex. Selanjutnya untuk data responden, berdasarkan tahun, diperoleh 31 responden dari angkatan 2024. Sedangkan sisanya ada dari angkatan 2025, 2021, 2022, serta 2023. Lalu untuk jurusan atau fakultas, dengan jumlah terbanyak adalah teknik industri sebanyak 22 orang. Sisanya dari jurusan atau fakultas lain seperti teknik metalurgi, manajemen, teknik fisika, dan jurusan lainnya. Selanjutnya masuk ke data utama. Dari setiap dimensi kami spesifikasikan lagi menjadi 3. Misalnya pada Tangibles kami spesifikasikan ada antarmuka, kenyamanan, dan juga keoptimalan. Nah, data pada berwarna merah yaitu berupa persepsi atau realita yang dirasakan oleh mahasiswa, sedangkan warna biru adalah harapan dari mahasiswa atau ekspektasinya. Kami olah data tersebut dengan cara menghitung gapnya, yaitu skor persepsi dikurangi oleh skor harapan. Apabila hasilnya diperoleh kurang dari 0, berarti sistem tersebut belum memenuhi harapan atau ekspektasi mahasiswa. Apabila sama dengan 0, maka sudah memenuhi, dan apabila lebih dari 0, berarti melebihi dari ekspektasinya. Nah, pada data dapat disaksikan bahwa seluruh dimensi menghasilkan gap yang negatif atau belum memenuhi kepuasan dari mahasiswa tersebut. Lalu, ada juga data mengenai kendala yang sering dirasakan oleh mahasiswa ketika menggunakan EduNex. Kendala yang paling sering adalah EduNex error saat jam padat atau jam-jam mendekati deadline tugas atau deadline kuis. Sebanyak 44 mahasiswa mengatakan bahwa kendala yang paling sering dirasakan adalah error tersebut. Lalu untuk tingkat kedua yaitu gagal mengunggah dokumen saat akan mengumpulkan tugas. Jadi ketika mengumpulkan tugas, dokumen sudah diunggah namun tidak tersimpan oleh sistem sehingga perlu diulangi lagi. Lalu untuk yang ketiga yaitu EduNex mengalami lag atau loading terlalu lama ketika akan membuka suatu fitur. Lalu untuk kendala lain yang sering ditemukan yaitu adalah kesulitan ketika membuka materi dari dosen, fitur kuis bermasalah, tugas tidak muncul di to-do list, sistem keluar secara mendadak dan tiba-tiba ketika jaringan sedang jelek, lalu jawaban ujian terkirim secara mendadak saat koneksi buruk, bahkan dokumen PDF yang harus di-download terlebih dahulu agar bisa dibaca oleh mahasiswa.
Selanjutnya dapat diidentifikasi faktor-faktornya yang paling banyak menyumbangkan gap tersebut. Yang pertama itu faktor teknis berupa ketidakstabilan sistem, error, dan juga waktu respon yang lambat. Lalu untuk yang kedua yaitu fungsional, yaitu fitur akademik belum bekerja secara konsisten dan juga optimal. Untuk faktor yang ketiga yaitu pengalaman pengguna berupa antarmuka yang kurang nyaman dan belum sepenuhnya user friendly. Sedangkan untuk kepercayaan sistem, kestabilan saat aktivitas akademik penting masih diragukan oleh pengguna. Lalu dapat diidentifikasi juga evaluasinya. Yang pertama yaitu seluruh data gap bernilai negatif sehingga mengindikasikan bahwa belum adanya ekspektasi dari mahasiswa yang terpenuhi. Mahasiswa masih memiliki eh, perasaan bahwa Edunix tersebut masih lemah pada aspek aspek tampilan mobile, stabilitas sistem, kecepatan respons, dan juga notifikasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dasar dan juga keamanan data sudah dinilai cukup baik. Selanjutnya, kami merumuskan strategi peningkatan kualitas dari masing-masing dimensi. Kami sebutkan 3. Yang pertama itu dari Tangibles, yaitu memperbarui antarmuka agar lebih modern, sederhana, dan mudah dipahami, meningkatkan kenyamanan visual melalui pengaturan teks, warna, mode, dan juga tampilan, serta mengoptimalkan performa sistem di berbagai perangkat serta meminimalisasi error. Lalu untuk dimensi reliability, yang pertama yaitu meningkatkan keandalan fitur utama seperti tugas dan ujian, serta memperkuat kapasitas server, menyederhanakan alur fitur dan menambahkan indikator proses serta reminder deadline, serta mempermudah akses Edunex di semua perangkat dengan panduan penggunaan yang jelas. Lalu untuk aspek responsiveness, yang pertama itu mengurangi waktu loading dan juga menyediakan indikator proses sistem, mengembangkan sistem notifikasi real-time dan pengingat tenggat waktu, serta mengoptimalkan perpindahan halaman dengan pengurangan request dan caching. Lalu untuk asuransi, yang pertama adalah memperkuat keamanan data pengguna melalui inskripsi dan verifikasi dua faktor, menjaga kestabilan sistem dan pemantauan server rutin, serta menjamin kelancaran kegiatan akademik dan transparansi saat sistem maintenance. Lalu untuk empati, yang pertama yaitu mengembangkan fitur sesuai kebutuhan mahasiswa dan kemudahan penggunaan, menyediakan panduan lengkap bagi pengguna baru, serta mengelompokkan materi kuliah secara terstruktur dan menyediakan ruang untuk berdiskusi. Dari hal-hal tadi dapat diambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang pertama adalah tingkat kualitas layanan Edunex berdasarkan 5 dimensi self-qual pada mahasiswa ITB dinilai belum optimal dan belum memenuhi harapan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh gap negatif pada seluruh dimensi self-qual untuk data yang sudah terlampir. Lalu untuk yang kedua, tingkat kepuasan mahasiswa ITB terhadap penggunaan Edunex sebagai LMS yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan secara keseluruhan berada pada kategori kurang puas. Gap negatif mengindikasikan layanan Edunex belum memenuhi ekspektasi dalam mendukung kegiatan pembelajaran, baik secara teknis maupun fungsi. Datanya juga sudah terlampir. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, masalah yang sering muncul berdasarkan pengalaman mahasiswa dalam penggunaan Edunex berkaitan pada ketidakstabilan sistem, keterlambatan respon, dan keandalan fitur. Mahasiswa sering mengalami berbagai gangguan, untuk datanya juga sudah terlampir. Lalu kami merumuskan 4 saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan Edunex. Yang pertama adalah meningkatkan stabilitas dan juga keandalan sistem Edunex. Yang kedua, mengoptimalkan fitur akademik dan kecepatan respons. Yang ketiga, memperbaiki antarmuka dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi layanan secara berkala berdasarkan masukan dari mahasiswa dan juga pengguna Edunex tersebut. Berikut dilampirkan juga daftar pustaka yang digunakan selama penelitian dan juga penyusunan laporan. Juga lampiran. Yang pertama yaitu data hasil dari respon terhadap kuesioner yang sudah kami sebarkan dan juga laporan akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.